Mereka melihat saya sholat, bahkan sebelum masuk Islam. Jadi, mereka tahu saya tertarik pada Islam. Tetapi mereka pikir itu hanya sementara. Tetapi, saya tidak melakukannya. Dan ketika mereka bertanya tentang pakaian baru saya, buku-buku yang saya baca, saya dengan jujur mengatakan kepada mereka, saya seorang Muslim. Matahari di atas langit Kairo tidak pernah terasa sekejam bayangan orang-orang di Eropa Timur. Bagi Timea, seorang gadis remaja berusia 14 tahun yang tumbuh dalam dekapan musim dingin Hungaria yang kaku, panasnya Mesir justru terasa seperti pelukan yang sudah lama ia rindukan. Saat itu, ia hanyalah seorang turis remaja biasa yang datang dengan koper penuh pakaian musim panas dan kamera digital untuk mengabadikan monumen-monumen kuno. Ia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan wisata keluarga ini akan menjadi titik nol dari sebuah perjalanan panjang mencari rumah bagi jiwanya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Han El Halili yang pengap, di antara aroma rempah-rempah yang tajam dan debu yang menari-nari di bawah celah cahaya matahari, ada sesuatu yang menarik perhatiannya melebihi kemegahan piramida Giza. Sesuatu itu bukan berupa benda, melainkan sebuah rasa. Timea memperhatikan wajah-wajah penduduk lokal, para pedagang yang tetap tersenyum meski peluh membasahi dahi, dan para wanita yang berjalan dengan anggun dalam balutan kain yang menutupi kepala mereka. Ada sebuah ketenangan yang paradoks di sini. Di tengah kebisingan klakson mobil dan teriakan para penjajah souvenir, ia menangkap frekuensi yang sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan di Budapest. Di tanah kelahirannya, hidup terasa seperti perlombaan yang tidak pernah berakhir. Sebuah kompetisi untuk tampil paling modis, paling berprestasi, dan paling menonjol. Namun di sini, ia melihat orang-orang yang seolah-olah memiliki sandaran hidup yang tidak terlihat namun sangat kokoh. Puncak dari kegelisahan yang indah itu terjadi saat siang hari yang terik, ketika sebuah suara mulai mengalun dari menara-menara masjid yang menjulang tinggi ke angkasa. Itulah pertama kalinya Timea mendengar azan secara langsung. Bagi telinga remaja baratnya, melodi itu terdengar asing, misterius, sekaligus menghujam jauh ke dalam ulu hati. Suara itu bukan sekadar panggilan untuk berhenti bekerja, melainkan sebuah proklamasi bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar urusan duniawi. Ia melihat orang-orang mulai bergerak, meninggalkan dagangannya, dan menuju ke sumber suara dengan langkah yang pasti. Di saat itulah, sebuah benih kecil tertanam di sudut hati Timea yang paling dalam. Ia mulai memperhatikan bagaimana para wanita muslimah di sana bersikap. Ada sebuah harga diri yang terpancar dari balik kerudung mereka. Sebuah bentuk perlindungan diri yang selama ini dianggap sebagai penindasan oleh narasi-narasi yang ia dengar di sekolahnya. Namun, dari jarak dekat, ia justru melihat kebebasan yang berbeda. Mereka tidak perlu bersusah payah mencari perhatian dunia melalui penampilan fisik, karena mereka seolah-olah sudah memiliki perhatian dari sesuatu yang jauh lebih agung. Selama hari-hari liburannya di Mesir, Timea lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengamati daripada berfoto. Ia terpesona pada kesantunan yang tulus, pada cara mereka berbagi makanan, dan pada bagaimana agama bukan sekadar identitas di atas kertas, melainkan napas yang menggerakkan setiap sendi kehidupan. Ia merasa seperti seorang musafir yang menemukan oase, bukan karena airnya, melainkan karena kedamaian yang ditawarkan oleh orang-orang di sekitar oase tersebut. Kesan-kesan ini ia simpan rapat-rapat di dalam hatinya. Ia belum mengerti apa itu Islam, ia belum mengenal siapa itu Muhammad, dan ia bahkan belum menyentuh satu halaman pun dari Al-Quran. Namun, satu hal yang pasti, persepsinya tentang orang Timur telah hancur dan digantikan oleh rasa hormat yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia lihat di wajah-wajah orang Mesir itu tidak berasal dari kekayaan materi, karena banyak dari mereka yang hidup sederhana, melainkan dari sebuah rasa cukup yang bersumber dari iman. Perjalanan pulang ke Hungaria terasa sangat berat bagi Timea. Saat pesawatnya meninggalkan landasan pacu Bandara Kairo, ia melihat hamparan padang pasir yang perlahan mengecil dari balik jendela kecil. Ia merasa seolah-olah sedang meninggalkan separuh jiwanya di sana. Ia kembali ke Budapest, kembali ke sekolahnya, kembali ke teman-temannya yang sibuk membicarakan tren mode terbaru dan pesta akhir pekan. Namun, ada yang berbeda dalam cara ia memandang dunia. Budapest tetaplah kota yang indah dengan arsitektur klasik dan sungai Danube yang membelah kota dengan gagah. Namun bagi Timea,
Kota itu tiba-tiba terasa begitu sunyi dan hampa. Suara azan yang ia dengar di Kairo terus bergema di dalam kepalanya, kontras dengan denting gelas dan musik keras di kafe-kafe Budapest yang ia kunjungi bersama teman-temannya. Ia mulai merasa terasing di tengah keramaian. Ia berada di rumah secara fisik, namun secara spiritual, ia merasa sedang tersesat di tengah hutan belantara. Setiap kali ia melihat teman-temannya tertawa terbahak-bahak dalam pesta, ia justru merasa semakin sedih. Ia mulai mempertanyakan segala sesuatu yang selama ini dianggap normal oleh lingkungannya. Apakah hidup ini hanya sekadar tumbuh besar, mencari uang, bersenang-senang, lalu menua dan mati tanpa arti? Pertanyaan-pertanyaan eksistensial itu mulai menghantui setiap malamnya. Ia merasa hidup di sebuah panggung sandiwara di mana semua orang berpura-pura bahagia, sementara di dalam hati mereka ada lubang besar yang tak pernah terisi. Ketertarikannya pada Mesir dan budaya Arab bukan lagi sekadar hobi liburan. Ia mulai mencari tahu, membaca sedikit demi sedikit, dan mencoba memahami apa sebenarnya bahan bakar yang membuat orang-orang di Mesir bisa begitu tenang dan ramah. Ia mulai menyadari bahwa semua keindahan karakter yang ia lihat di sana bermuara pada satu sumber, Islam. Namun, ia juga menghadapi tembok besar. Di Hungaria, Islam seringkali dipandang sebagai sesuatu yang jauh, asing, dan terkadang menakutkan. Media sering menggambarkan Islam sebagai agama orang-orang dari padang pasir yang tidak ada hubungannya dengan masyarakat Eropa modern. Timea berjuang melawan stereotip itu sendirian. Di dalam kamarnya yang tenang, ia mulai mempelajari bahasa Arab secara otodidak. Bukan karena ia ingin pindah ke Timur Tengah, melainkan karena ia ingin memahami pesan asli yang terkandung dalam suara yang pernah menggetarkan hatinya di Kairo itu. Ia mulai mengerti bahwa Islam bukanlah agama milik ras tertentu. Islam bukan hanya milik orang Arab yang memakai sorban atau orang Turki yang tinggal di perbatasan. Islam adalah sebuah frekuensi universal yang bisa ditangkap oleh siapa saja, di mana saja, asalkan hati mereka terbuka. Ia merasa seperti menemukan sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik kabut prasangka dunia barat. Pergulatan batin ini baru saja dimulai. Di usia 14 tahun, Timea Ayaksanyi telah mengambil langkah pertama dalam sebuah perjalanan tanpa peta. Sebuah perjalanan yang tidak akan membawanya ke puncak piramida, melainkan ke puncak pemahaman tentang siapa sebenarnya dirinya dan untuk apa ia diciptakan. Di bawah langit Budapest yang kelabu, ia mulai merajut kerinduannya pada Tuhan, meskipun saat itu ia belum tahu bagaimana cara memanggil namanya dengan benar. Babak pertama ini adalah tentang keterpukauan. Tentang bagaimana Tuhan memanggil seorang hambanya melalui pemandangan-pemandangan sederhana, melalui keramahan orang-orang tak dikenal, dan melalui getaran suara yang membelah udara. Timea tidak lagi melihat Islam sebagai subjek antropologi atau sejarah, melainkan sebagai sebuah kemungkinan tentang keselamatan bagi jiwanya yang sedang haus. Ia tahu bahwa jalan di depannya tidak akan mudah. Ia akan menghadapi pandangan sinis dari lingkungan, ketakutan dari keluarganya, dan kebingungan dari teman-temannya. Namun, setiap kali ia merasa ragu, ia hanya perlu memejamkan mata dan kembali ke momen di pasar Han El Halili, di mana ia merasakan untuk pertama kalinya bahwa ia tidak sendirian di semesta ini. Ada sesuatu yang menjaganya, ada sesuatu yang memanggilnya pulang, dan perjalanan menuju panggilan itu baru saja dimulai sekembalinya dari Mesir. Budapest tidak lagi tampak sama di mata Timea. Kota yang dahulu ia anggap sebagai pusat keindahan dengan bangunan-bangunan bergaya barok dan jalanan berbatu yang romantis, kini terasa seperti sebuah galeri seni yang megah namun tak berpenghuni. Keindahan itu hanya menyentuh mata, tidak sampai ke dasar hati. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja mencicipi air jernih dari sebuah mata air pegunungan, lalu dipaksa kembali meminum air keran yang terasa hambar dan mengandung klorin. Perasaan hampa itu tidak datang dengan ledakan kemarahan, melainkan melalui kesunyian yang perlahan menggerogoti kesehariannya di sekolah dan di rumah. Di kamarnya yang menghadap ke arah jalanan kota yang sibuk, Timea mulai menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap layar komputer atau buku-buku yang ia beli secara sembunyi-sembunyi. Fokus utamanya kini adalah bahasa Arab. Baginya, bahasa Arab bukan sekadar alat komunikasi atau sekumpulan kosakata asing yang sulit diucapkan. Bahasa itu adalah kunci. Ia merasa bahwa jika ia bisa memahami arti dari setiap lekukan huruf hijaiyah, maka ia akan mampu membuka pintu rahasia menuju ketenangan yang ia saksikan di wajah-wajah orang Mesir.
Mempelajari bahasa Arab di tengah lingkungan Hungaria yang sekuler adalah sebuah tantangan yang sunyi. Ia mulai menghafal huruf demi huruf. Alif, ba, ta. Setiap huruf yang ia tuliskan di buku catatannya terasa seperti goresan doa yang belum sempat ia ucapkan. Ia terpesona pada bagaimana setiap kata dalam bahasa itu memiliki akar yang dalam dan makna yang saling berkaitan. Ia menyadari bahwa bahasa ini dirancang untuk mengungkapkan sesuatu yang jauh melampaui urusan duniawi. Namun, di sekolah, ia tetaplah Timea yang lama di mata teman-temannya. Ia masih duduk di bangku yang sama, mendengarkan pelajaran yang sama, dan sesekali tertawa pada lelucon yang sama, meskipun pikirannya telah melanglang buana ke tempat yang jauh. Keinginan untuk belajar bahasa Arab membawanya pada sebuah keputusan berani. Ia mendaftarkan diri di sebuah pusat bahasa yang khusus mengajarkan bahasa-bahasa Timur. Di sana, untuk pertama kalinya, ia berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, meskipun sebagian besar dari mereka belajar untuk alasan akademis atau pekerjaan. Bagi Timea, setiap sesi kelas adalah sebuah ritual suci. Saat guru menjelaskan tata bahasa atau pengucapan, ia tidak hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi dengan seluruh keberadaannya. Ia merasa setiap kata yang ia pelajari adalah kepingan puzzle yang mulai melengkapi gambaran besar tentang tujuan hidupnya. Namun, pencarian intelektual ini tidak berjalan beriringan dengan kehidupan sosialnya. Sebagai seorang remaja berusia 15 tahun, tekanan untuk menjadi normal sangatlah besar. Teman-teman sebayanya mulai tenggelam dalam budaya pesta, hubungan asmara yang dangkal, dan obsesi terhadap citra diri di media sosial. Awalnya, Timea mencoba untuk tetap ikut serta. Ia tidak ingin dianggap aneh atau dikucilkan. Ia datang ke pesta-pesta akhir pekan, mengenakan pakaian yang dianggap modis, dan memegang gelas minuman yang sama dengan mereka. Tetapi, semakin sering ia mencoba untuk membaur, semakin besar rasa mual yang ia rasakan di jiwanya. Di tengah dentuman musik yang memekakan telinga dan tawa yang dipaksakan di bawah pengaruh alkohol, Timea seringkali berdiri di sudut ruangan, merasa seperti orang asing yang sedang menonton sebuah pertunjukan teater yang buruk. Ia melihat bagaimana teman-temannya berusaha sangat keras untuk merasa bahagia, seolah-olah kebahagiaan adalah sesuatu yang harus dikejar dengan keputusasaan. Mereka tertawa, namun mata mereka tampak kosong. Mereka saling bercerita, namun tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Kehampaan itu mencapai puncaknya pada suatu malam musim dingin. Saat berjalan pulang dari sebuah pertemuan sosial, udara dingin Budapest menusuk hingga ke tulang, namun rasa dingin di dalam hatinya jauh lebih hebat. Ia menatap pantulan dirinya di jendela toko yang dilewatinya. Di sana berdiri seorang gadis remaja Hungaria yang cantik, mengenakan pakaian mahal, dan memiliki masa depan yang terjamin. Namun, ia tidak mengenali gadis itu. Ia merasa sedang mengenakan kostum yang terlalu sempit. Ia merasa sedang membohongi dunia, dan yang lebih buruk lagi, membohongi dirinya sendiri. Pertanyaan-pertanyaan yang dahulu hanya berupa bisikan kini berubah menjadi teriakan di dalam kepalanya. Jika tujuan hidup ini hanya untuk bersenang-senang, mengapa kesenangan itu justru membuatnya merasa begitu sedih? Jika kebebasan berarti boleh melakukan apa saja, mengapa ia merasa seperti terpenjara dalam ekspektasi masyarakat? Ia mulai menyadari bahwa kebebasan yang ditawarkan oleh dunia barat di sekitarnya adalah kebebasan yang tanpa arah. Seperti sebuah kapal yang dilepaskan di tengah samudra tanpa kemudi. Kapal itu bisa pergi kemana saja, tapi pada akhirnya akan tenggelam karena tidak memiliki pelabuhan untuk dituju. Perlahan tapi pasti, Timea mulai menarik diri. Ajakan untuk keluar di malam hari mulai ia tolak dengan berbagai alasan. Ia lebih memilih untuk tinggal di rumah, ditemani oleh kamus bahasa Arab dan buku-buku tentang sejarah Islam yang ia temukan di perpustakaan. Ibunya mulai memperhatikan perubahan ini. Ada kekhawatiran yang tersirat di wajah sang ibu, melihat putrinya yang biasanya ceria kini menjadi lebih pendiam dan reflektif. Namun, bagi Timea, kesunyian ini adalah sebuah kemewahan. Dalam kesendirian, ia tidak perlu berpura-pura. Di sela-sela belajarnya, ia mulai menemukan fakta-fakta yang mengguncang pemahamannya. Ia selama ini mengira bahwa Islam adalah sebuah agama yang kaku dan penuh dengan larangan. Namun, melalui bacaannya, ia justru menemukan sebuah sistem yang sangat logis dan teratur. Ia menemukan bahwa Islam mengatur segala hal,
Mulai dari cara makan hingga cara memperlakukan alam semesta. Semuanya memiliki alasan, dan semuanya bermuara pada satu titik, pengabdian kepada Sang Pencipta. Hal yang paling menyentuh hatinya adalah ketika ia mulai mempelajari konsep tentang Allah. Di sekolah dan lingkungan budayanya, Tuhan seringkali digambarkan sebagai sosok yang jauh, atau sebaliknya, sosok yang terlalu dipersonifikasi menyerupai manusia. Namun dalam Islam, ia menemukan konsep Tuhan yang Maha Esa, Maha Besar, namun sangat dekat dengan urat nadi hambanya. Konsep ini memberikan rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa jika ada kekuatan yang mengatur jutaan bintang di galaksi, maka kekuatan itu pulalah yang sedang memperhatikannya di sudut kecil Budapest ini. Ketertarikan pada Islam ini awalnya ia anggap sebagai ketertarikan terhadap budaya Arab, sebagaimana yang ia yakini saat di Mesir. Ia berpikir bahwa mungkin ia hanya merindukan suasana Kairo. Namun, semakin dalam ia mempelajari bahasa Arab dan teks-teks awal, ia mulai menyadari sebuah kebenaran yang lebih besar. Pesan-pesan yang ia baca tidak terbatas pada garis batas negara. Kebenaran tentang keadilan, kejujuran, dan kesederhanaan bukanlah monopoli orang Arab atau orang Turki. Itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang paling murni. Ia mulai merenungkan tentang identitasnya sendiri. Apakah ia harus menjadi orang Arab untuk menjadi Muslim? Apakah ia harus meninggalkan kehungariaannya untuk menemukan Tuhan? Jawaban yang ia temukan dalam pencariannya justru sangat melegakan. Islam tidak memintanya untuk berhenti menjadi orang Hungaria. Islam hanya memintanya untuk menjadi manusia yang tunduk pada kebenaran. Kesadaran ini meruntuhkan tembok besar yang selama ini menghalangi langkahnya. Ia mulai menyadari bahwa Islam adalah sebuah pesan universal, sebuah jembatan yang bisa menghubungkan siapa saja, dari belahan dunia mana saja, menuju penciptanya. Di usianya yang menginjak 16 tahun, Timea berada di persimpangan jalan yang sangat krusial. Di satu sisi adalah jalan yang sudah dipetakan untuknya, menjadi wanita modern Eropa yang sukses secara materi namun mungkin akan terus merasa hampa secara spiritual. Di sisi lain adalah jalan gelap yang belum pernah dilalui oleh siapapun di keluarganya. Sebuah jalan penuh ketidakpastian, stigma, dan tantangan sosial, namun menjanjikan cahaya di ujungnya. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan memandangi deretan huruf Arab yang kini mulai bisa ia baca dengan terbata-bata. Setiap kali ia berhasil merangkai sebuah kata, ia merasa seolah-olah sedang menyambungkan kabel listrik yang putus di dalam jiwanya. Ia belum menjadi seorang muslimah, dan ia bahkan belum tahu bagaimana cara berdoa secara resmi. Namun, di dalam hatinya, ia sudah mulai berbisik kepada kekuatan yang maha besar itu. Ia meminta petunjuk agar ia diberikan keberanian untuk melangkah lebih jauh. Memasuki usia 16 tahun, dunia di sekitar Timea seolah bergerak dalam kecepatan yang tidak mampu ia imbangi lagi. Kehidupan remaja di Budapest bukan hanya tentang belajar di sekolah, melainkan tentang sebuah kompetisi yang tidak tertulis mengenai siapa yang paling populer, siapa yang memiliki pakaian paling mahal, dan siapa yang paling berani melampaui batas-batas norma sosial. Teman-temannya mulai terjebak dalam pusaran gaya hidup yang berpusat pada kesenangan sesaat. Bagi mereka, akhir pekan adalah puncak dari eksistensi, di mana identitas diri ditentukan oleh seberapa meriah pesta yang dihadiri dan seberapa banyak perhatian yang didapatkan dari lawan jenis. Awalnya, Timea berusaha sangat keras untuk tetap berada dalam lingkaran itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia rasakan di Mesir hanyalah sebuah euforia liburan dan ketertarikannya pada bahasa Arab hanyalah sebuah hobi intelektual semata. Ia mengenakan pakaian-pakaian terbaiknya, merias wajahnya mengikuti tren terbaru, dan bergabung dalam tawa yang meledak-ledak di kafe-kafe pinggir jalan yang modis. Ia ingin menjadi normal. Ia ingin merasakan kebahagiaan yang sama seperti yang dirasakan teman-temannya saat mereka membicarakan konser musik atau liburan musim panas yang glamor. Namun, semakin ia mencoba untuk melebur, semakin besar jurang yang ia rasakan di dalam dadanya. Ada sebuah momen yang terus berulang dalam kesehariannya. Saat ia berada di tengah kerumunan yang riuh, ia tiba-tiba merasa seperti sedang menonton film bisu. Ia bisa melihat gerakan bibir teman-temannya. Ia bisa mendengar musik yang berdentum keras, namun jiwanya terasa mati rasa. Segala kemeriahan itu terasa artifisial, seperti sebuah lapisan plastik tipis yang menutupi kekosongan yang amat sangat.
Ia mulai menyadari bahwa teman-temannya sedang berusaha menutupi kegelisahan mereka sendiri dengan kebisingan, sementara ia sudah tidak sanggup lagi melakukan hal yang sama. Kehampaan ini membawa Timea pada sebuah refleksi yang mendalam tentang hakikat kebahagiaan. Ia mengamati bagaimana orang-orang di sekelilingnya mengejar kebebasan tanpa batas. Mereka bebas pergi kemana saja, berpakaian apa saja, dan melakukan apa saja. Tetapi, ia melihat bahwa kebebasan itu justru menciptakan kecemasan baru. Mereka takut tidak dianggap keren, takut ketinggalan tren, dan takut kesepian jika tidak berada dalam keramaian. Timea mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika ini yang disebut sebagai kebebasan, mengapa mereka tampak begitu terikat pada penilaian orang lain? Mengapa tidak ada kedamaian yang terpancar dari wajah-wajah mereka? Seperti kedamaian yang ia lihat pada orang-orang sederhana di pasar-pasar Kairo? Perasaan ini kemudian berubah menjadi sebuah kebutuhan untuk menarik diri. Secara bertahap, Timea mulai mengurangi kehadirannya dalam acara-acara sosial. Ia mulai sering melewatkan undangan pesta dengan alasan tugas sekolah atau kesehatan yang menurun. Teman-temannya mulai bertanya-tanya, awalnya dengan nada bercanda, lalu kemudian dengan nada sinis. Mereka tidak bisa memahami mengapa seorang gadis muda yang memiliki segalanya justru memilih untuk mengurung diri. Bagi mereka, pilihan Timea adalah sebuah anomali, sebuah perilaku yang aneh dan tidak masuk akal di tengah gemerlapnya kota Budapest. Di dalam kamarnya yang kini menjadi tempat pengungsian spiritual, Timea menemukan sebuah dunia yang jauh lebih luas daripada apapun yang pernah ia temukan di jalanan kota. Ia mulai mempelajari Islam bukan lagi dari sudut pandang sejarah atau bahasa, melainkan sebagai sebuah panduan hidup. Ia membaca tentang bagaimana Islam memandang martabat seorang manusia, terutama wanita. Ia menemukan konsep bahwa kecantikan seorang wanita bukanlah untuk dikonsumsi oleh pandangan publik, melainkan sebuah kehormatan yang dijaga dengan rasa malu dan kesantunan. Hal ini sangat kontras dengan budaya di sekitarnya, di mana wanita seringkali dinilai hanya berdasarkan penampilan fisiknya. Membaca literatur tentang Islam membuatnya merasa seperti sedang menyusun kepingan-kepingan moral yang selama ini hilang dari hidupnya. Ia menemukan bahwa dalam Islam, setiap tindakan memiliki nilai ibadah jika dilakukan karena Tuhan. Makan, tidur, belajar, bahkan tersenyum kepada sesama memiliki makna yang lebih tinggi daripada sekadar kebutuhan biologis atau sosial. Ini adalah jawaban atas pertanyaannya tentang tujuan hidup. Hidup bukan lagi sebuah garis lurus menuju kematian tanpa arti, melainkan sebuah perjalanan untuk mengumpulkan bekal menuju sesuatu yang kekal. Namun, menarik diri dari pergaulan bukan tanpa konsekuensi. Kesepian mulai datang mengetuk pintunya. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat rindu untuk bisa tertawa lepas tanpa beban bersama teman-temannya seperti dahulu. Ada saat-saat di mana ia merasa takut bahwa ia akan menjadi orang buangan seumur hidupnya. Ia mulai merasakan tekanan dari dalam keluarganya juga. Orang tuanya, yang melihat perubahan perilaku putri mereka, mulai menunjukkan kekhawatiran. Mereka melihat Timea menjadi sosok yang terlalu serius dan tertutup. Mereka takut putri mereka telah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran radikal atau mengalami depresi remaja. Di tengah tekanan itu, Timea tetap bertahan. Ia menyadari bahwa kedamaian yang ia rasakan saat membaca tentang Tuhan jauh lebih berharga daripada penerimaan palsu dari teman-temannya. Ia mulai mencoba menerapkan nilai-nilai yang ia pelajari dalam diam. Ia menjadi lebih jujur dalam berkata-kata, lebih rajin membantu orang tuanya, dan lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ironisnya, di saat ia merasa semakin jauh secara ideologi dari masyarakatnya, ia justru merasa menjadi manusia yang lebih baik bagi mereka. Satu hal yang paling berat bagi Timea adalah ketika ia mulai merasakan kerinduan untuk mempraktekkan apa yang ia yakini secara lahiriah. Ia sering melihat wanita-wanita muslimah yang ia temui sesekali di pusat kota Budapest. Ia memperhatikan jilbab mereka bukan sebagai simbol pengekangan, melainkan sebagai sebuah pernyataan identitas yang berani. Ia merasa ada sebuah komunitas besar di luar sana yang ia rindukan, namun ia belum memiliki keberanian untuk melangkah masuk ke dalamnya. Ia merasa dirinya berada di wilayah abu-abu. Ia bukan lagi penganut gaya hidup bebas yang taat, namun ia juga belum berani menyatakan dirinya sebagai seorang muslimah. Dalam masa-masa pergulatan ini, Timea sering menghabiskan waktu berjalan sendirian di sepanjang tepian sungai Danube. Ia menatap aliran air yang tenang,
merenungkan bagaimana air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, tunduk pada hukum alam yang telah ditetapkan. Ia merasa bahwa jiwanya pun sedang mengalir mencari muaranya. Ia tidak lagi mencari kesenangan yang meledak-ledak, melainkan ketenangan yang menetap. Ia mulai memahami bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang memiliki keterikatan dengan Sang Pencipta. Setiap kali ia merasa ragu, ia kembali teringat pada suara azan yang ia dengar 2 tahun lalu. Suara itu kini tidak lagi terasa asing. Meskipun ia berada ribuan mil jauhnya dari menara masjid terdekat, suara itu seolah-olah bergema di dalam nuraninya, mengingatkannya bahwa ada waktu-waktu tertentu di mana manusia harus berhenti dari segala urusan dunia untuk bersujud. Meskipun ia belum tahu cara bersujud yang benar menurut syariat, di dalam hatinya, Timea sudah mulai menundukkan kepalanya. Babak ini adalah babak tentang pemurnian. Timea sedang melewati proses pembersihan diri dari segala kebisingan duniawi yang selama ini menyumbat pendengaran spiritualnya. Ia harus kehilangan banyak hal, teman, popularitas, dan rasa nyaman, hanya untuk mendapatkan satu hal yang paling ia butuhkan, kebenaran. Ia mulai menyadari bahwa menjadi benar seringkali berarti menjadi sendirian, setidaknya untuk sementara waktu. Di akhir usia 16 tahunnya, Timea bukan lagi gadis yang sama yang berangkat ke Mesir dengan rasa ingin tahu seorang turis. Ia telah menjadi seorang pencari yang gigih. Ia telah melewati fase di mana ia malu dengan ketertarikannya pada Islam, dan kini ia memasuki fase di mana ia merasa bangga akan hal itu, meskipun kebanggaan itu masih ia simpan rapat-rapat di bawah bantalnya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dalam kesunyian. Akan tiba saatnya di mana ia harus melangkah keluar dan menunjukkan kepada dunia siapa dia yang sebenarnya. Malam-malam di Budapest terasa semakin dingin, namun di dalam kamar kecilnya, ada kehangatan baru yang mulai menyala. Itu adalah kehangatan dari sebuah keyakinan yang mulai mengakar. Timea tidak lagi merasa takut pada hari esok. Jika selama ini ia hidup untuk menyenangkan orang lain dan selalu berakhir dengan kekecewaan, kini ia mulai belajar untuk hidup demi menyenangkan sesuatu yang tidak pernah mengecewakannya. Ia sedang bersiap untuk sebuah pengakuan besar, sebuah proklamasi yang akan meruntuhkan segala tembok keraguan yang masih tersisa di hatinya. Pergulatan di ambang kesunyian ini hampir berakhir, dan fajar baru sedang bersiap untuk menyingsing di cakrawala hidupnya. Keputusan untuk menarik diri dari pergaulan bukanlah sebuah ledakan emosi yang terjadi dalam satu malam. Bagi Timea, itu adalah proses pengikisan perlahan, seperti air yang menetes di atas batu hingga akhirnya membelahnya. Di usianya yang ke-16, ia mulai merasa bahwa setiap interaksi sosial yang ia lakukan dengan teman-teman sebayanya adalah sebuah beban yang menguras energi jiwanya. Ia merasa seolah-olah sedang mengenakan topeng yang semakin hari semakin berat untuk ditopang. Topeng itu adalah identitasnya sebagai remaja Hungaria yang normal, gadis yang seharusnya peduli pada gosip sekolah, musik pop terbaru, dan kompetisi kecantikan yang tak kasat mata. Suatu sore, ia duduk di sebuah kafe di pusat kota Budapest bersama sekelompok teman sekolahnya. Di atas meja berserakan gelas-gelas minuman dan tumpukan majalah mode. Teman-temannya sedang asyik menertawakan seseorang di media sosial, sementara yang lain sibuk memoles kuku sambil membicarakan rencana pesta besar di akhir pekan. Di tengah keriuhan itu, Timea tiba-tiba merasa seolah-olah suara di sekitarnya menjadi senyap. Ia melihat mereka semua seperti aktor dalam sebuah panggung sandiwara yang melelahkan. Ia melihat kepura-puraan yang nyata di balik tawa mereka, dan ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Ia tidak lagi termasuk di antara mereka. Itulah saat terakhir ia benar-benar mencoba untuk membaur. Sekembalinya ke rumah, ia memutuskan untuk memutus rantai yang mengikatnya pada gaya hidup yang hampa itu. Ia mulai mengganti kegiatan akhir pekannya. Jika dahulu ia menghabiskan waktu di mal atau klub malam, kini ia lebih banyak menghabiskan waktu di perpustakaan atau di kamarnya sendiri. Ia mulai menghapus aplikasi-aplikasi di ponselnya yang hanya membuatnya merasa harus bersaing dengan standar kecantikan duniawi. Ia ingin membersihkan ruang di dalam kepalanya agar bisa diisi oleh sesuatu yang lebih bermakna. Proses menarik diri ini tentu saja memicu reaksi dari lingkungannya. Teman-temannya mulai mengirimkan pesan singkat yang awalnya bernada perhatian, namun perlahan berubah menjadi sindiran. Mereka menganggap Timea sedang mengalami fase depresi atau sedang bersikap sombong karena merasa lebih pintar. Namun, Timea tidak merasa depresi. Sebaliknya,
dalam kesendiriannya, ia justru merasa lebih hidup. Ia menemukan kepuasan yang tidak bisa dijelaskan saat ia berhasil memahami satu paragraf teks tentang etika Islam, atau saat ia merenungkan keajaiban penciptaan alam semesta dari balik jendela kamarnya. Dalam kesendirian itu, ia mulai menata ulang prioritas hidupnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup untuk memuaskan ekspektasi orang lain. Ia sekolah agar mendapatkan nilai bagus di mata guru, ia berpakaian agar dipuji teman-temannya, dan ia bersikap ceria agar orang tuanya tidak khawatir. Namun, ia tidak pernah melakukan sesuatu benar-benar untuk dirinya sendiri, apalagi untuk penciptanya. Ia mulai merasa bahwa hidup yang sesungguhnya adalah ketika seseorang berani jujur pada nuraninya, meskipun kejujuran itu membuatnya harus berjalan sendirian. Pencarian Timea membawanya pada pemahaman mendalam tentang konsep tujuan. Ia merenung, jika sebuah kursi diciptakan untuk diduduki dan sebuah lampu diciptakan untuk menerangi, maka mustahil manusia yang begitu kompleks ini diciptakan tanpa tujuan yang jelas. Ia tidak bisa menerima pemikiran bahwa manusia hanyalah hasil dari kebetulan biologis yang akan berakhir menjadi debu tanpa pertanggungjawaban. Dalam Islam, ia menemukan jawaban yang sangat memuaskan. Manusia diciptakan untuk menjadi hamba dan wakil Tuhan di bumi. Konsep hamba, yang selama ini terdengar rendah di telinga masyarakat barat, justru terasa sangat membebaskan bagi Timea. Menjadi hamba Tuhan berarti ia tidak lagi harus menjadi hamba bagi opini orang lain, hamba bagi tren mode, atau hamba bagi keinginan hawa nafsunya sendiri. Ketertarikan ini mulai mengubah cara ia berpakaian. Meski belum mengenakan jilbab, Timea mulai memilih pakaian yang lebih longgar dan tertutup. Ia merasa lebih nyaman ketika tubuhnya tidak lagi menjadi objek pandangan orang lain. Ia merasa bahwa dengan menutupi keindahan fisiknya, orang-orang dipaksa untuk melihat kepribadian dan pemikirannya. Ini adalah bentuk pemberontakan yang tenang terhadap budaya yang mengagung-agungkan eksploitasi fisik wanita. Ia merasa memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Namun, tinggal di Hungaria sebagai seorang penyendiri yang mempelajari agama asing bukanlah hal yang mudah. Ada rasa haus yang luar biasa untuk berbagi pemikiran, namun ia belum menemukan saluran yang tepat. Ia sering berjalan-jalan di taman kota, mengamati orang-orang yang lewat, dan bertanya-tanya di dalam hati apakah ada orang lain yang merasakan kegelisahan yang sama dengannya. Ia merasa seperti seorang musafir yang membawa peta harta karun di kota yang tidak percaya pada keberadaan emas. Setiap malam, sebelum tidur, ia melakukan sebuah ritual kecil yang ia ciptakan sendiri. Ia akan menatap langit malam dan berbicara dalam hati kepada Tuhan. Ia belum tahu doa-doa resmi dalam bahasa Arab, jadi ia menggunakan bahasanya sendiri, bahasa Hungaria yang tulus. Ia meminta agar diberikan kejelasan, agar hatinya tidak lagi bimbang, dan agar ia diberikan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi jika ia benar-benar memilih jalan ini. Ia mulai merasakan semacam getaran di dadanya, sebuah rasa hangat yang selalu muncul setiap kali ia menyebut nama Sang Pencipta. Kesendirian ini juga memberinya kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan alam. Ia mulai sering pergi ke pinggiran kota, mendaki bukit-bukit yang hijau, dan duduk di sana selama berjam-jam. Di sana, di antara pepohonan dan kicauan burung, ia merasa Islam jauh lebih mudah dipahami. Alam semesta adalah buku, Tuhan yang terbuka, dan setiap elemen di dalamnya tunduk pada hukum yang sama. Ia melihat bagaimana bunga mekar tanpa meminta pujian dan bagaimana matahari terbenam dengan patuh pada waktunya. Ia ingin menjadi seperti itu, patuh, tenang, dan memiliki peran yang jelas dalam simfoni agung alam semesta. Tetapi, godaan untuk kembali ke kehidupan lama terkadang muncul. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat kesepian, terutama ketika ia melihat foto-foto teman-temannya yang sedang tertawa bersama di media sosial. Ada rasa perih di hatinya ketika ia menyadari bahwa ia tidak lagi diundang ke acara-acara mereka. Namun, setiap kali rasa itu muncul, ia segera teringat pada kedamaian yang ia rasakan di Mesir dan kebenaran yang ia temukan dalam buku-bukunya. Ia menyadari bahwa harga yang harus dibayar untuk kebenaran memang mahal, dan kesepian adalah salah satu mata uangnya. Bab ini dalam hidup Timea adalah tentang masa inkubasi. Seperti seekor ulat yang mengurung diri dalam kepompong, ia sedang mengalami transformasi internal yang menyakitkan namun perlu. Ia sedang menghancurkan jati diri lamanya untuk membentuk sesuatu yang baru.
Ia tidak lagi peduli dengan label aneh yang disematkan padanya. Baginya, lebih baik dianggap aneh oleh dunia namun merasa benar di hadapan Tuhan, daripada dianggap normal oleh dunia namun merasa hampa di hadapan Pencipta. Di akhir masa pencariannya di usia 16 tahun, Timea menyadari bahwa ia telah mencapai titik jenuh. Mempelajari Islam secara teori saja tidak lagi cukup. Ia butuh sesuatu yang lebih nyata. Ia butuh pengakuan. Ia butuh komunitas. Ia mulai merasa bahwa ilmu yang ia tumpuk di dalam kepalanya harus segera diwujudkan dalam tindakan. Ia mulai berani mencari tahu di mana keberadaan masjid atau komunitas muslim di Budapest. Meskipun rasa takut masih membayangi langkahnya. Keputusannya untuk menarik diri telah memberinya kejernihan visi. Ia kini melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi melihat sebuah pesta sebagai tempat kesenangan, melainkan sebagai tempat pelarian. Ia tidak lagi melihat pakaian terbuka sebagai simbol kebebasan, melainkan sebagai bentuk ketidakberdayaan terhadap standar duniawi. Ia telah memutus rantai yang selama ini mengikatnya pada kegelapan, dan kini ia berdiri tegak di ambang pintu, bersiap untuk melangkah keluar menuju cahaya yang telah lama ia rindukan dari kejauhan. Malam itu, di bawah langit Budapest yang bertabur bintang, Timea menutup bukunya dengan mantap. Ia tahu bahwa masa-masa persembunyiannya harus segera berakhir. Ia telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan eksistensialnya. Hidupnya bukan lagi miliknya sendiri untuk disia-siakan, melainkan sebuah amanah yang harus dijaga. Dengan hati yang berdebar namun penuh keyakinan, ia bersiap menghadapi babak selanjutnya. Sebuah babak di mana ia bukan lagi hanya seorang pengamat, melainkan seorang penganut yang siap menyatakan cintanya pada sang kebenaran di hadapan dunia yang mungkin belum siap menerimanya. Selama ini, dalam benak remaja Hungarianya, Timea selalu mengasosiasikan Islam dengan pemandangan yang ia lihat di Mesir. Pasir yang kekuningan, menara masjid yang eksotis, dan bahasa Arab yang meliuk-liuk seperti seni lukis. Ia sempat berpikir bahwa untuk menjadi seorang Muslim, seseorang harus memiliki kaitan darah dengan tanah-tanah di Timur Tengah atau setidaknya hidup dalam budaya mereka. Namun, memasuki usia 17 tahun, pemahaman itu mulai runtuh dan digantikan oleh sebuah kesadaran baru yang jauh lebih megah. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukanlah sebuah produk budaya etnis tertentu, melainkan sebuah pesan penciptaan yang melampaui batas-batas geografis. Kesadaran ini bermula ketika ia mulai membaca terjemahan makna Al-Quran dan buku-buku teologi secara lebih mendalam di perpustakaan kota Budapest. Ia menemukan fakta bahwa Tuhan dalam Islam tidak menyebut dirinya sebagai Tuhan orang Arab atau Tuhan orang Timur. Sebaliknya, setiap seruan dalam kitab suci itu seringkali ditujukan kepada "Wahai manusia" atau "Wahai orang-orang yang beriman". Hal ini menjadi sebuah ledakan pemikiran bagi Timea. Jika pesan ini ditujukan kepada seluruh manusia, maka itu berarti pesan ini juga ditujukan untuk seorang gadis Hungaria yang tinggal di tepi sungai Danube. Ia mulai mengamati masyarakat di sekitarnya dengan kacamata yang berbeda. Ia melihat nilai-nilai yang selama ini ia anggap sebagai budaya Arab, seperti menghormati orang tua, menjaga kesopanan, kejujuran dalam berniaga, dan kepedulian pada fakir miskin, sebenarnya adalah nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Islam hanya datang untuk mengukuhkan dan memberikan bingkai ketuhanan pada nilai-nilai tersebut. Timea menyadari bahwa seorang Hungaria tetap bisa menjadi orang Hungaria sejati sambil menjalankan prinsip-prinsip Islam. Islam tidak datang untuk menghapus identitas nasionalnya, melainkan untuk menyempurnakan akhlaknya sebagai manusia. Pergeseran perspektif ini sangat membebaskan jiwanya. Sebelumnya, ia merasa ada beban psikologis bahwa ia sedang berkhianat pada budayanya sendiri atau sedang mencoba menjadi orang lain. Namun sekarang, ia memahami bahwa mencari kebenaran adalah hak setiap jiwa, tanpa peduli di mana jiwa itu dilahirkan. Ia mulai melihat bahwa prasangka masyarakat Eropa terhadap Islam seringkali muncul karena mereka mencampuradukan antara ajaran agama yang murni dengan tradisi lokal penganutnya yang mungkin tidak sempurna. Timea bertekad untuk memisahkan keduanya. Ia ingin menemukan Islam yang murni, yang tidak terikat oleh debu padang pasir maupun dinginnya salju Eropa. Di sekolah, ia mulai berani menunjukkan sisi dirinya yang berbeda tanpa harus merasa asing. Saat pelajaran sejarah atau sosiologi membahas tentang peradaban, ia tidak lagi melihat Islam sebagai pihak luar yang mengancam.
Ia melihatnya sebagai kontributor besar bagi ilmu pengetahuan dan etika dunia. Ia menyadari bahwa banyak ilmuwan Muslim di masa lalu yang karyanya menjadi fondasi bagi kemajuan Eropa yang ia nikmati sekarang. Kesadaran ini memberinya rasa percaya diri yang baru. Ia tidak lagi merasa sedang mempelajari sesuatu yang tertinggal. Ia merasa sedang kembali ke akar peradaban yang jujur. Namun, pemahaman intelektual ini menuntut konsekuensi praktis. Timea mulai merasa bahwa ia tidak bisa lagi hanya menjadi seorang pengagum rahasia. Ia mulai mempraktekkan hal-hal kecil yang ia pelajari. Ia mulai belajar untuk menjaga pandangannya, menghindari pembicaraan buruk tentang orang lain, dan yang paling menantang, mulai mencari cara untuk berkomunikasi dengan komunitas Muslim di Budapest. Ia menyadari bahwa Islam adalah agama yang berjamaah, sebuah sistem sosial yang membutuhkan interaksi, bukan sekadar meditasi di dalam kamar. Ia mulai melakukan riset kecil tentang keberadaan masjid di Budapest. Di kota yang mayoritas penduduknya beragama Katolik atau sekuler, masjid seringkali tersembunyi di balik bangunan-bangunan apartemen tua atau gedung yang tidak mencolok. Bagi masyarakat umum, tempat-tempat itu mungkin tidak terlihat, namun bagi Timea, pencarian lokasi masjid itu terasa seperti mencari pintu menuju dimensi lain. Ia merasa gugup. Pertanyaan-pertanyaan skeptis mulai muncul kembali. Apakah mereka akan menerimaku? Apakah mereka akan menganggapku orang asing? Apakah aku harus bisa berbahasa Arab dengan lancar agar bisa diterima di sana? Rasa takut itu perlahan sirna saat ia menyadari satu hal penting dari bacaannya. Islam adalah tentang ketundukan hati kepada satu Tuhan, bukan tentang keanggotaan dalam sebuah klub eksklusif. Ia teringat kembali pada kunjungannya ke Mesir. Keramahan yang ia rasakan di sana bukan karena ia turis yang membawa uang, melainkan karena ada dorongan spiritual dari orang-orang lokal untuk memuliakan tamu. Ia mulai yakin bahwa semangat yang sama pasti ada pada komunitas Muslim dimanapun mereka berada, termasuk di Hungaria. Dalam perjalanannya mempelajari sisi universalitas Islam, Timea juga menemukan konsep tentang fitrah. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan. Hal ini menjelaskan mengapa ia merasa begitu tenang saat mendengar azan di Mesir, padahal saat itu ia sama sekali tidak paham artinya. Jiwanya merespons karena suara itu memanggil fitrahnya yang selama ini tertutup oleh debu kehidupan duniawi. Ia bukan sedang beralih ke agama baru, ia merasa sedang kembali ke fitrah aslinya. Identitasnya sebagai warga Hungaria mulai ia maknai secara baru. Ia mencintai negaranya, ia mencintai bahasanya, dan ia mencintai sejarah bangsanya. Namun, ia kini memiliki kompas moral yang lebih stabil. Ia merasa bahwa dengan menjadi seorang muslimah yang baik, ia justru bisa memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat Hungaria. Ia ingin membuktikan bahwa seorang muslimah bisa menjadi warga negara yang teladan, cerdas, dan penuh kasih sayang. Ia ingin meruntuhkan tembok stigma yang dibangun oleh ketidaktahuan. Pergulatan batin tentang budaya versus agama, ini berakhir pada suatu kesimpulan yang mantap di hatinya. Islam adalah cahaya, dan cahaya tidak memiliki warna kulit atau kewarganegaraan. Cahaya akan menerangi apapun yang disentuhnya. Jika cahaya itu menyentuh seorang Arab, ia akan menjadi Muslim Arab. Jika menyentuh seorang Hungaria, ia akan menjadi Muslim Hungaria. Perbedaan itu indah dan merupakan tanda kebesaran Sang Pencipta, bukan alasan untuk merasa asing. Bab ini menjadi titik balik bagi Timea untuk berhenti merasa sebagai orang asing di rumah sendiri. Ia mulai merasa memiliki hak yang sama atas kebenaran ini sebagaimana orang-orang di Mekah atau Madinah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang remaja yang sedang tersesat dalam hobi yang aneh, melainkan sebagai seorang pencari kebenaran yang sedang meniti jalan yang sah. Keinginannya untuk bersyahadat bukan lagi didorong oleh romantisme padang pasir, melainkan oleh keyakinan yang matang bahwa Islam adalah solusi bagi kegersangan jiwanya di tengah modernitas yang hampa. Malam itu, Timea menutup bukunya dengan sebuah senyuman. Ia tidak lagi merasa harus memilih antara identitas Eropanya dan keyakinan barunya. Keduanya bisa berjalan beriringan dalam harmoni. Ia merasa lebih kuat, lebih berani, dan lebih siap untuk menghadapi langkah tersulit dalam hidupnya. Ia tahu bahwa pengakuan lisannya harus segera menyusul pengakuan hatinya. Langkah kakinya ke depan bukan lagi langkah yang ragu, melainkan langkah yang pasti menuju sebuah komunitas yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan.
Di luar, salju mulai turun menyelimuti jalanan Budapest, mengubah kota menjadi putih bersih. Timea menatap keluar jendela dan merasa bahwa jiwanya pun sedang mengalami pembersihan yang serupa. Segala prasangka, keraguan, dan ketakutan tentang identitas telah luruh. Ia sudah siap untuk menyatakan kepada dunia bahwa ia telah menemukan rumahnya. Sebuah rumah yang pintunya selalu terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang dari mana mereka berasal atau bahasa apa yang mereka gunakan untuk memanggil namanya. Perjalanan intelektualnya telah mencapai puncaknya, dan kini saatnya bagi tindakan nyata untuk mengambil alih. Ia akan segera menjadi ayah, seorang putri Hungaria yang menemukan kedamaian dalam pelukan Islam yang universal. Perubahan batin yang dialami Timea mulai merembes ke permukaan, menciptakan ketegangan antara siapa dirinya di masa lalu dan siapa yang ia inginkan di masa depan. Di usia 17 tahun, ia tidak lagi memandang dunia dengan mata seorang remaja yang mencari hiburan. Pandangannya kini lebih tajam, lebih mencari makna di balik setiap fenomena sosial yang ia temui di jalanan Budapest. Salah satu fenomena yang paling memusik jiwanya adalah keberadaan wanita-wanita muslimah yang mengenakan jilbab. Dahulu, sebelum perjalanannya ke Mesir, Timea mungkin akan memandang jilbab dengan rasa kasihan atau prasangka, menganggapnya sebagai simbol ketertinggalan. Namun kini, setelah ribuan jam ia habiskan untuk menyelami literatur Islam, pandangan itu berbalik 180 derajat. Ia mulai merasakan semacam rasa cemburu yang aneh setiap kali berpapasan dengan seorang wanita berhijab di trotoar atau di dalam kereta bawah tanah. Cemburu itu bukan karena keindahan kainnya, melainkan karena keberanian dan ketenangan yang terpancar dari identitas tersebut. Bagi Timea, jilbab bukan lagi sekadar pakaian, melainkan sebuah pernyataan kebebasan yang mutlak. Ia melihat wanita-wanita itu berjalan dengan kepala tegak, tidak peduli pada tatapan sinis atau bisikan-bisikan menghakimi dari orang-orang di sekitarnya. Mereka seolah-olah memiliki benteng perlindungan yang tak kasat mata. Mereka telah memilih untuk dikenal karena ketakwaannya kepada Tuhan, bukan karena lekuk tubuh atau riasan wajah yang mengikuti standar industri kecantikan. Timea merasa iri karena mereka memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri di tengah dunia yang terus-menerus memaksa semua orang untuk menjadi seragam. Rasa cemburu ini paling terasa menyakitkan saat ia berpapasan dengan sesama muslimah di ruang publik. Ia seringkali ingin sekali menyapa mereka, ingin sekali mengucapkan, "Assalamualaikum." Sebuah kalimat salam yang ia tahu berarti doa keselamatan. Namun, ia selalu mengurungkan niatnya. Ia menyadari bahwa di mata mereka, ia hanyalah seorang gadis Hungaria biasa dengan pakaian modern yang tidak menunjukkan tanda-tanda keimanan. Ia merasa seperti seorang agen rahasia yang membawa harta karun di dalam hatinya, namun tidak memiliki tanda pengenal untuk menunjukkannya kepada rekan sejawatnya. Pernah suatu kali, di sebuah stasiun kereta yang ramai, ia berdiri tepat di samping seorang wanita parubaya yang mengenakan kerudung biru tua yang rapi. Timea memperhatikan betapa tenangnya wanita itu meskipun suasana stasiun sangat kacau. Ada pancaran kedamaian di wajahnya yang membuat Timea merasa sangat haus akan kedamaian yang sama. Saat wanita itu menoleh ke arahnya, Timea memberikan senyuman yang tulus, berharap ada semacam koneksi spiritual yang terjalin. Namun, wanita itu hanya membalas dengan senyum sopan seorang asing kepada orang asing lainnya. Wanita itu tidak tahu bahwa gadis di depannya sedang berjuang mati-matian untuk bisa berada di posisi yang sama dengannya. Momen-momen seperti itu membuat Timea merasa sangat terisolasi. Ia merasa berada di tanah tak bertuan. Ia bukan lagi bagian dari dunia sekuler yang memuja materi, namun ia juga belum secara resmi diterima dalam pelukan komunitas muslim karena ia belum berani menyatakan syahadatnya secara terbuka. Ia merasa sedih karena ia tahu, jika saja ia mengenakan jilbab, wanita di stasiun itu pasti akan menyapanya dengan hangat sebagai saudara seagama. Ia merindukan persaudaraan yang melampaui batas darah dan bangsa, sebuah ikatan yang hanya diikat oleh tauhid. Perasaan cemburu ini mendorongnya untuk mulai bereksperimen di dalam kamarnya sendiri. Secara sembunyi-sembunyi, ia membeli sebuah syal panjang yang halus. Di depan cermin, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencoba melilitkan kain itu di kepalanya, meniru cara wanita-wanita di Kairo atau yang ia lihat di video-video internet. Saat kain itu menutupi rambut dan lehernya, sebuah perasaan asing namun menenangkan menyergapnya. Ia menatap pantulan dirinya dan merasa melihat sosok yang lebih nyata.
Ia merasa terlindungi. Ia merasa seolah-olah ia baru saja menemukan potongan terakhir dari jati dirinya. Namun, ia belum berani mengenakan kain itu keluar rumah. Di Hungaria, mengenakan jilbab bagi seorang pribumi adalah sebuah langkah revolusioner yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memikirkan bagaimana reaksi ibunya, bagaimana tatapan guru-gurunya di sekolah, dan bagaimana ejekan teman-teman lamanya. Ia merasa belum cukup kuat untuk memikul beban sosial tersebut. Ia seringkali berakhir dengan melepaskan kembali kain itu sambil menangis kecil, merasa malu pada dirinya sendiri karena merasa pengecut di hadapan kebenaran yang sudah ia yakini. Pergulatan identitas ini mengajarinya tentang arti penting sebuah komitmen. Ia menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang apa yang ada di dalam pikiran, tetapi juga tentang pengakuan lisan dan tindakan nyata. Jilbab adalah ujian pertamanya tentang kejujuran iman. Apakah ia mencintai Tuhan lebih dari ia mencintai opini manusia? Apakah ia lebih takut pada penilaian tetangganya daripada penilaian penciptanya? Pertanyaan-pertanyaan ini terus menghantuinya setiap malam. Ia mulai memperhatikan detail-detail kecil dari cara berpakaiannya sehari-hari. Meskipun belum berhijab, ia mulai meninggalkan pakaian-pakaian yang menonjolkan bentuk tubuh. Ia mulai mengoleksi baju-baju berlengan panjang dan rok-rok yang menutupi hingga mata kaki. Perubahan gaya berpakaian ini sebenarnya adalah cara jiwanya untuk berlatih sebelum benar-benar berhijrah secara total. Ia ingin membiasakan dirinya dengan rasa santun dan rasa malu yang menjadi fondasi dari hijab itu sendiri. Di tengah perasaan cemburu dan kesedihan karena terasing, Timea menemukan sebuah kekuatan baru. Ia menyadari bahwa rasa sedih yang ia rasakan adalah tanda bahwa imannya sedang tumbuh. Seseorang tidak akan merasa cemburu pada kebaikan jika hatinya tidak mencintai kebaikan tersebut. Rasa rindunya untuk disapa dengan salam adalah bukti bahwa ia telah menganggap setiap muslim di dunia ini sebagai keluarganya. Ia mulai memahami bahwa proses ini adalah bagian dari pendidikan Tuhan untuknya, agar ia menghargai setiap langkah menuju cahaya. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mengamati bagaimana jilbab sebenarnya memberikan kebebasan psikologis. Tanpa harus repot menata rambut berjam-jam atau mengikuti tren warna rambut terbaru, seorang wanita muslimah bisa langsung keluar rumah dengan percaya diri. Fokus hidup bergeser dari bagaimana penampilanku di mata manusia, menjadi bagaimana kedudukanku di sisi Allah. Timea sangat mendambakan kebebasan itu. Ia ingin berhenti menjadi budak cermin dan mulai menjadi hamba yang maha indah. Pengalaman-pengalaman di jalanan Budapest ini menjadikannya pengamat sosiologi yang andal bagi dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa masyarakat seringkali takut pada apa yang tidak mereka pahami. Jilbab bagi orang Hungaria mungkin dianggap sebagai benda asing yang mengancam budaya lokal. Padahal bagi Timea, itu adalah perlengkapan dasar bagi seorang manusia yang ingin menjaga kehormatannya. Ia bertekad, suatu hari nanti, jika ia sudah cukup kuat, ia akan memakai kain itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menunjukkan kepada bangsanya bahwa jilbab adalah simbol kedamaian, bukan permusuhan. Bab ini diakhiri dengan sebuah tekad yang semakin mengeras. Timea tidak ingin lagi hanya menjadi pengamat di balik jendela. Ia lelah merasa cemburu pada setiap jilbab yang lewat. Ia lelah merasa sedih karena tidak mendapatkan salam. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri keterasingan ini adalah dengan berani melangkah masuk ke dalam lingkaran cahaya tersebut. Ia harus berhenti menjadi penonton dan mulai menjadi pelaku sejarah bagi hidupnya sendiri. Malam itu, ia melipat syal panjangnya dengan rapi dan meletakkannya di tempat yang mudah dijangkau. Ia menatap langit Budapest yang luas, merasa bahwa waktu persembunyiannya hampir habis. Rasa cemburu yang selama ini menyiksa jiwanya kini perlahan berubah menjadi energi keberanian. Ia tahu, babak berikutnya bukan lagi tentang belajar atau merenung dalam diam, melainkan tentang pengakuan yang akan mengubah statusnya di mata bumi dan di mata langit. Ia bersiap untuk tidak lagi menjadi orang asing bagi saudara-saudaranya, melainkan menjadi bagian utuh dari umat yang selama ini ia cintai dari kejauhan. Ketegangan di dalam dada Timea telah mencapai titik didihnya. Ia merasa seperti sebuah bendungan yang sudah tidak sanggup lagi menahan debit air yang meluap. Pengetahuan yang ia tumpuk selama bertahun-tahun, rasa cemburu pada jilbab-jilbab di jalanan, dan kerinduannya pada suara azan di Mesir kini mengkristal menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Ia harus mengaku. Ia tidak bisa lagi menjalani hidup ganda,
di mana pikirannya berada di langit sementara raga dan identitas sosialnya masih tertahan di bumi Budapest yang sekuler. Di usianya yang kini menginjak 18 tahun, Timea merasa telah mencapai kedewasaan spiritual yang cukup untuk mengambil tanggung jawab atas pilihannya sendiri. Ia menyadari bahwa mempelajari Islam secara intelektual hanyalah separuh dari perjalanan. Separuh sisanya adalah keberanian untuk menyatakan keyakinan itu di hadapan saksi-saksi, sebuah proklamasi yang akan memindahkan statusnya dari seorang pengamat menjadi seorang penganut. Namun, langkah menuju masjid atau komunitas muslim di Budapest terasa lebih berat daripada mendaki gunung tertinggi di Hungaria. Ketakutan terbesar Timea bukanlah pada Tuhan, melainkan pada reaksi manusia. Ia membayangkan wajah ibunya, wajah teman-teman sekolahnya, dan bagaimana lingkungan sekitarnya akan memandangnya setelah ia mengucapkan kalimat sakti itu. Di Hungaria, menjadi seorang muslimah bukanlah sekadar berpindah keyakinan, melainkan dianggap sebagai perpindahan peradaban. Ia takut akan kehilangan kasih sayang keluarganya, namun di sisi lain, ia merasa jauh lebih takut jika harus mati dalam keadaan membohongi nuraninya sendiri. Suatu pagi yang tenang, Timea memutuskan bahwa hari itu adalah harinya. Ia mengenakan pakaiannya yang paling sopan, sebuah tunik panjang dan celana kain yang longgar, meskipun ia belum mengenakan jilbab. Ia bercermin untuk waktu yang lama, menatap matanya sendiri, dan mencari sisa-sisa keraguan di sana. Yang ia temukan hanyalah sebuah ketenangan yang dingin namun pasti. Ia membawa syal panjangnya di dalam tas, sebuah kain yang ia rencanakan untuk ia kenakan segera setelah ia keluar dari tempat suci itu nanti. Perjalanan menuju pusat komunitas muslim di Budapest terasa sangat lambat. Setiap putaran roda bus yang ia tumpangi seolah-olah sedang menghitung mundur waktu kehidupannya yang lama. Ia menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung tua yang megah, dan menyadari bahwa ia mungkin tidak akan pernah melihat kota ini dengan cara yang sama lagi. Ia sedang menuju sebuah pintu yang hanya bisa dilewati satu arah. Begitu ia melangkah masuk dan mengucap janji, tidak ada jalan untuk kembali menjadi Timea yang hampa. Saat ia tiba di depan bangunan yang berfungsi sebagai masjid dan pusat kegiatan Islam, jantungnya berdegup sangat kencang hingga ia merasa bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Bangunan itu tampak bersahaja, tidak mencolok. Namun bagi Timea, bangunan itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ia berdiri di depan pintu selama beberapa menit, mengatur napasnya yang memburu. Tangannya gemetar saat ia menyentuh gagang pintu kayu tersebut. Dengan satu dorongan lembut, ia melangkah masuk ke dalam kehangatan yang telah lama ia rindukan. Di dalam, aroma wewangian khas dan kesunyian yang khusyuk menyambutnya. Ia melihat beberapa orang yang sedang duduk bersila, ada yang membaca buku, ada yang hanya duduk diam dengan bibir yang bergerak lirih. Tidak ada yang menatapnya dengan curiga. Sebaliknya, ia merasakan sebuah penerimaan yang tulus melalui sudut mata mereka. Ia berjalan menuju seorang pengurus, seorang wanita parubaya dengan wajah yang sangat teduh. Tanpa perlu banyak kata, wanita itu seolah memahami apa yang dibawa oleh gadis muda Hungaria ini di dalam dadanya. Momen itu akhirnya tiba. Timea duduk di hadapan beberapa saksi. Ruangan itu terasa sangat sunyi, seolah-olah seluruh alam semesta sedang menahan napas untuk mendengarkan apa yang akan ia ucapkan. Ia merasakan tenggorokannya kering, namun hatinya terasa sangat basah oleh haru. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh sisa keberaniannya dari sela-sela tulang rusuknya, dan mulai mengikuti kata-kata yang didiktekan kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat kalimat pertama itu keluar dari bibirnya, Timea merasa sebuah beban raksasa yang selama 4 tahun ini menindih pundaknya tiba-tiba terangkat. Suaranya gemetar, namun tegas. Ia merasa setiap sel di tubuhnya ikut bergetar mengamini pengakuan tersebut. Ia mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, kekuatan yang ia rasakan di padang pasir Mesir, kekuatan yang ia cari di balik huruf-huruf Arab, dan kekuatan yang menjaganya dalam kesunyian malam di Budapest. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat kedua itu menyusul, mengukuhkan perjalanannya sebagai pengikut Nabi yang membawa pesan cinta dan kedamaian. Begitu kalimat itu selesai diucapkan, air mata yang selama ini ia tahan meledak tanpa bisa dibendung. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan yang luar biasa. Ia merasa seperti seorang bayi yang baru saja lahir ke dunia yang benar-benar baru. Segala kegelapan, kehampaan,
Dan rasa terasing yang ia rasakan selama ini seolah luruh bersama tetesan air matanya yang jatuh ke atas karpet masjid. Orang-orang di sekitarnya mendekat, memberikan pelukan hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dari orang asing. Mereka menyebutnya, saudara, sebuah kata yang selama ini ia cemburukan saat mendengarnya di jalanan. Kini, kata itu ditujukan padanya. Ia bukan lagi orang luar. Ia bukan lagi gadis Hungaria yang sedang tersesat. Ia adalah Aya, seorang muslimah yang telah menemukan rumahnya. Perasaan damai yang menyerbu hatinya saat itu melampaui segala deskripsi kata-kata yang pernah ia baca dalam buku. Ia merasa seolah-olah jiwanya baru saja menemukan potongan terakhir dari teka-teki yang selama ini ia susun dengan susah payah. Semua rasa sakit karena dikucilkan teman-teman lamanya, semua ketakutan akan masa depan, dan semua keraguan tentang identitasnya kini terasa sangat kecil dibandingkan dengan kebahagiaan memiliki Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Setelah prosesi itu selesai, Timea, yang kini lebih suka memanggil dirinya Aya, mengambil syal panjang dari dalam tasnya. Dengan tangan yang kini sudah tidak gemetar lagi, ia melilitkan kain itu di kepalanya dengan rapi. Ia berdiri di depan cermin kecil di sudut ruangan. Ia melihat pantulan seorang wanita yang berbeda. Ia melihat sosok yang memiliki martabat, sosok yang memiliki arah, dan sosok yang tidak lagi takut pada penilaian dunia. Ia merasa jilbab itu bukan lagi benda asing, melainkan bagian dari kulit dan napasnya. Langkah kakinya saat keluar dari bangunan itu terasa sangat ringan, seolah-olah ia sedang berjalan di atas awan. Matahari Budapest sore itu terasa lebih hangat di kulitnya. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan jilbabnya yang berkibar pelan tertiup angin musim gugur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa perlu menunduk saat berpapasan dengan orang lain. Ia tidak lagi merasa cemburu saat melihat wanita muslimah lain. Sebaliknya, ketika ia melihat salah satu dari mereka, ia memberikan senyum lebar dan dengan bangga mengucapkan salam di dalam hatinya, bersiap untuk mengucapkannya dengan lisan di kesempatan berikutnya. Identitas barunya ini memberinya kekuatan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia menyadari bahwa tantangan yang sebenarnya baru saja dimulai. Ia harus pulang ke rumah dan menunjukkan jati diri barunya kepada ibunya. Ia harus pergi ke sekolah dengan penampilan yang berbeda. Namun, rasa takut yang dahulu melumpuhkannya kini telah hilang, digantikan oleh sebuah keyakinan bahwa jika Tuhan telah menuntunnya sejauh ini, maka Tuhan pula yang akan menjaganya dalam langkah-langkah selanjutnya. Malam itu, di dalam kamarnya, Aya melakukan sujud pertamanya secara resmi. Saat dahinya menyentuh lantai, ia merasa berada di titik terendah sekaligus tertinggi dalam hidupnya. Ia merasa sangat kecil di hadapan Sang Pencipta, namun sekaligus merasa sangat mulia karena telah dipilih untuk menerima hidayah. Ia tidak lagi membutuhkan pesta, tidak lagi membutuhkan pengakuan dari teman-teman yang hampa, dan tidak lagi membutuhkan tren mode untuk merasa berharga. Langkah pertama Aya keluar dari masjid dengan balutan hijab di kepalanya terasa seperti melangkah ke dimensi yang sepenuhnya baru. Udara Budapest yang dingin menyentuh pipinya, namun ada kehangatan yang menjalar dari dadanya hingga ke ujung jari kaki. Ini adalah hari pertama dalam sisa hidupnya. Ia bukan lagi Timea yang bimbang. Ia adalah Aya yang telah menemukan jangkar bagi jiwanya. Namun, ia menyadari bahwa syahadat bukanlah akhir dari sebuah pencarian, melainkan awal dari perjuangan yang sesungguhnya untuk mempertahankan cahaya itu di tengah lingkungan yang mungkin belum siap menerimanya. Tantangan pertama dan yang paling berat adalah kepulangannya ke rumah. Selama ini, orang tuanya melihat ketertarikannya pada Islam hanya sebagai fase remaja yang unik atau sekadar hobi mempelajari budaya asing. Namun, ketika Aya melangkah masuk ke pintu rumah dengan kain yang menutupi rambutnya, suasana seketika berubah. Ada keheningan yang menyesakkan. Ia melihat keterkejutan, ketakutan, dan rasa tidak percaya di mata ibunya. Bagi ibunya, jilbab itu bukan sekadar kain. Itu adalah tembok yang seolah memisahkan putri tercintanya dari tradisi keluarga dan bangsa Hungaria. Aya tidak membalas ketegangan itu dengan kemarahan atau khotbah yang panjang. Ia ingat apa yang ia pelajari tentang akhlak dalam Islam. Ia mulai menunjukkan keislamannya melalui perubahan perilaku yang lebih lembut. Ia menjadi jauh lebih rajin membantu pekerjaan rumah tangga, lebih sabar mendengarkan keluh kesah ibunya, dan lebih santun dalam bertutur kata. Ia ingin membuktikan bahwa Islam tidak mengambil putrinya, melainkan mengembalikannya dalam versi yang jauh lebih baik.
Perlahan, ketegangan itu mulai mencair. Meskipun orang tuanya belum sepenuhnya paham, mereka mulai melihat bahwa agama baru ini memberikan dampak positif pada karakter Aya. Di sekolah, situasinya jauh lebih menantang. Hari pertama ia datang mengenakan hijab, koridor sekolah seolah membeku. Teman-teman yang dahulu tertawa bersamanya kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, antara kasihan, bingung, dan sinis. Beberapa orang mulai berbisik di belakangnya, menggunakan kata-kata seperti tercuci otak atau asing. Namun, Aya tetap berjalan dengan kepala tegak. Ia tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Ia merasa jilbabnya adalah filter alami yang memisahkan mana teman yang tulus menghargainya sebagai manusia dan mana yang hanya menyukai identitas lamanya yang palsu. Ia mulai menyadari bahwa menjadi minoritas di tanah kelahirannya sendiri memberinya perspektif yang unik. Ia sering mendapati dirinya menjadi satu-satunya orang berhijab di bus kota atau di perpustakaan. Awalnya, ia merasa risih dengan tatapan orang-orang, namun ia kemudian mengubah rasa risih itu menjadi sebuah misi. Ia ingin menjadi wajah Islam bagi orang-orang Hungaria yang selama ini hanya mengenal agama ini dari berita-berita negatif di televisi. Ia berusaha selalu tersenyum, memberikan kursi kepada orang tua di transportasi umum, dan membantu siapa saja yang kesulitan. Ia ingin mereka berpikir, jika ini adalah Islam, maka Islam ternyata sangat indah. Kehidupan sosial Aya kini berubah total. Ia menghabiskan waktu luangnya di komunitas Muslim yang ia temukan. Di sana, ia bertemu dengan banyak wanita dari berbagai latar belakang. Ada orang Turki, Arab, hingga sesama mualaf Hungaria. Di tempat itu, ia tidak lagi merasa menjadi anomali. Ia menemukan persaudaraan yang murni, di mana orang-orang saling mencintai karena Tuhan, bukan karena kepentingan materi atau status sosial. Mereka saling menguatkan dalam belajar sholat, membaca Al-Quran, dan memahami hukum-hukum agama. Bagi Aya, komunitas ini adalah oase di tengah gurun sekuler Budapest. Salah satu momen yang paling mengharukan baginya adalah saat ia pertama kali menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di negara di mana hampir semua orang makan dan minum di sekitarnya bukanlah hal yang mudah. Namun, ia justru merasakan kenikmatan spiritual yang luar biasa. Rasa lapar dan haus itu mengingatkannya pada kefanaan dunia dan ketergantungannya pada Sang Pencipta. Saat waktu berbuka tiba, ia merasa setiap butir kurma dan setiap tetes air adalah mukjizat yang nyata. Ia merasa lebih dekat dengan jutaan umat Muslim di seluruh dunia, berbagi rasa yang sama meskipun berbeda bahasa. Seiring berjalannya waktu, Aya mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia ingin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah ritual di dalam masjid, tetapi juga tentang memberikan manfaat bagi kemanusiaan. Ia terlibat dalam pembagian makanan untuk para tunawisma di Budapest dan kegiatan amal lainnya. Ia ingin mematahkan stigma bahwa Islam adalah agama yang tertutup atau hanya milik kelompok etnis tertentu. Ia sering mengatakan dalam hati, Islam bukan hanya agama orang Arab dan Turki. Ini adalah pesan untuk seluruh umat manusia, termasuk bagi rakyat Hungaria. Ia juga terus mendalami bahasa Arabnya. Kini, ia tidak lagi membaca teks-teks itu dengan terbata-bata. Ia mulai bisa meresapi keindahan sastra Al-Quran dan memahami kedalaman makna di baliknya. Setiap ayat yang ia pelajari seolah menjadi obat bagi luka-luka batinnya di masa lalu. Ia menyadari bahwa pencariannya yang dimulai di pasar Kairo saat usia 14 tahun telah membawanya pada sebuah kebenaran yang mutlak. Ia merasa sangat beruntung karena diberikan hidayah di usia yang masih sangat muda, sehingga ia memiliki banyak waktu untuk mengabdi. Suatu sore, Aya berdiri di tepi sungai Danube, menatap pantulan lampu-lampu kota di atas air yang mengalir tenang. Ia teringat kembali pada gadis remaja yang dahulu merasa hampa di tengah pesta-pesta mewah. Gadis itu kini sudah tiada, digantikan oleh seorang wanita yang tenang dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Ia merasa dunianya kini jauh lebih luas daripada sebelumnya. Meskipun ia mungkin kehilangan beberapa teman lama, ia mendapatkan saudara-saudara baru di seluruh penjuru dunia. Meskipun ia mungkin mendapatkan tatapan sinis di jalanan, ia mendapatkan ketenangan di dalam sholat syalatnya. Aya menyadari bahwa perjalanannya sebagai mualaf akan selalu penuh dengan ujian. Akan selalu ada tantangan baru, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan luar.
Namun, ia tidak lagi takut. Ia telah menemukan kunci untuk menghadapi segalanya, berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Ia memahami bahwa hidup ini hanyalah jembatan sementara, dan yang paling penting adalah bagaimana ia menghiasi jembatan itu dengan amal kebaikan. Kisah Ayah menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Keberaniannya untuk mempertahankan identitasnya sebagai mualaf Hungaria menunjukkan bahwa iman tidak mengenal batas ras atau budaya. Ia menjadi bukti hidup bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya ke hati yang tulus mencari, tidak peduli seberapa jauh hati itu berada dari tempat asal agama tersebut. Ia tetap mencintai Hungaria, tetap mencintai budayanya, namun kini cintanya itu berada di bawah naungan cinta yang lebih besar kepada Sang Pencipta. Di bawah langit Budapest yang bertabur bintang, Ayah menutup hari-harinya dengan sujud yang penuh syukur. Ia merasa telah benar-benar pulang. Bukan pulang ke sebuah bangunan, melainkan pulang ke dalam pelukan iman yang selama ini ia cari tanpa ia sadari. Cahaya yang ia temukan di tanah para nabi kini telah menetap secara permanen di dalam jiwanya, menerangi setiap langkahnya, dan memberikan kehangatan bagi siapa saja yang berada di dekatnya. Bab penutup ini adalah tentang keteguhan. Ayah telah membuktikan bahwa hijrah bukan hanya tentang berpindah pakaian atau nama, tetapi tentang perpindahan mentalitas dari penghambaan kepada makhluk menuju penghambaan kepada Sang Khalik. Ia berdiri tegak sebagai seorang muslimah Hungaria, membawa pesan damai di tengah hiruk-pikuk Eropa Timur. Namanya, Ayah, yang berarti tanda atau mukjizat, benar-benar mencerminkan hidupnya. Sebuah tanda nyata tentang kekuasaan Tuhan dalam mengubah hati seorang manusia. Perjalanannya masih panjang, namun ia melangkah dengan pasti, karena ia tahu bahwa ia tidak akan pernah berjalan sendirian lagi. Cahaya di atas Danube itu kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, menjadi mercusuar bagi jiwa-jiwa lain yang mungkin masih tersesat dalam kegelapan yang sama.